Mimpi.com, kantor berita resmi Republik Mimpi, dan selaku Duta Hemat Energi, kembali kami mengingatkan Anda untuk selalu menghemat energi dalam bentuk apapun. Jangan pernah mencuri listrik dan jangan lupa matikan minimal 2 bola lampu antara pukul 5 sampai 10 malam. Okay, we still have Mr. JC from New York Daily News and Blues who are interviewing Mrs. Cheriati and Migrant Care concerning overseas Indonesian worker, also known as TKI. Mr. JC, you may continue. Thank you, Olga. Miss Anis, from Migrant Care, what kind of problems do Indonesian workers still face today? Ya, Ibu Anis, kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh pekerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri pada saat ini? Ya, jadi ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh buruh migran kita di luar negeri. Tetapi pada prinsipnya ada 4 persoalan krusial pokok yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pertama adalah persoalan hukuman mati. Saat ini 2007 ada sekitar 24 buruh migran kita yang menghadapi ancaman hukuman mati di berbagai negara, dan 3 diantaranya sudah mendapatkan vonis tetap hukuman gantung di Saudi Arabia. Dan yang 20 sedang dalam proses peradilan. Kemudian yang kedua adalah persoalan kematian. Dari Januari hingga Juli 2007 tercatat sudah 83 buruh migran kita yang meninggal di luar negeri. Dan mayoritas atau 72,8% adalah perempuan yang penyebab kematiannya banyak yang belum terungkap. Kemudian yang ketiga adalah persoalan deportasi. Saya kira ini dalam beberapa tahun menjadi tren, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di Saudi Arabia tahun ini akan merencanakan 40.000 deportasi terhadap mereka yang tidak berdokumen. Kemudian baru-baru ini Amerika juga merencanakan akan mendeportasi sekitar 13.000 buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen. Kemudian yang keempat adalah persoalan trafficking dan kekerasan seksual. Saya kira ini menjadi bagian rutin dari pekerja rumah tangga migran atau TKW kita yang ada di luar negeri. Ya, she says that there are a lot of problems. Ya. Ya. Mr. Habudi, Ya. why the translation is so short? Hey, damang atuh hey. Pak, itu tadi samarinya. Masa Bapak kagak ngerti? Kayak wasit Indonesia Arab Saudi aja. Itu Betwawi, Pak. What good things, if any, came from Cheriati's crisis? Ya, Ibu Anis, apa yang didapat dari tragedi mengenai masalah Cheriati ini ya? Apa? Iya, jadi kasus Cheriati ini memang menjadi perhatian masyarakat internasional, baik itu media maupun pemerintah. Tetapi hanya perhatian, karena saya kira walaupun Indonesia dan Malaysia pasca kasus Cheriati mengadakan pertemuan bilateral, tetapi kasus Cheriati nampaknya tidak mendorong agar Indonesia dan Malaysia kemudian melakukan amandemen atau revisi terhadap MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang pekerja rumah tangga yang selama ini justru melegalkan perdagangan manusia, kemudian persoalan-persoalan yang dialami oleh pekerja rumah tangga kita di berbagai negara. She says that she got free ticket home. Okay. Thank you, Mrs. Cheriati and Miss Anis, for coming to visit us today. And dear friends, this is Special Correspondent JC NYDB for Republic Mimpi, signing off, and thank you. Mr. JC, you're very welcome. Please send my best regard to CNN, okay? Kok CNN? That's summary, brother. Summary, okay, you know? Yes. Mr. Effendi Ghazali, Samari, no bad Bali. Baiklah pemirsa, mendengarkan wawancara tadi kita jadi mengingatkan kita bahwa selain sepak bola untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita juga harus membela hak-hak saudara kita seperti Ibu Cheriati ini. Kadang-kadang kisah-kisah seperti yang dialami oleh Ibu Cheriati ini suka
tertimpa dengan berita-berita besar seperti sepak bola. Namun kita semua yang hadir di sini tentunya akan tetap berjuang bersama-sama dengan Ibu Ceriati. Setuju semua? Oke lah. Baiklah, setelah ini masih ada berita lagi yang penting, yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah tadi, yaitu masalah kecelakaan lalu lintas yang ada di sekitar kita. Pada salah satu jalan keluarnya akan disajikan oleh salah seorang opener Suro melalui acara open house yang ditayangkan live pada setiap hari Jumat malam pukul 10 sampai 11. Dan nantinya apa yang disampaikan oleh Suro ini akan ditanggapi oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya asli dari Bali, saya. Iya tahu saya, dari bahasanya dari Bali. Masa dari Batak? Saya pengusaha angkutan darat. Dulu saya mulai usaha itu angkot di Denpasar. Tapi nggak lama bangkrut. Gimana nggak bangkrut? Orang naik 1, patungnya 6. Tempat duduk penuh. Ntar kalau ditanya, penumpangnya marah. Ditagih marah. Bapak gimana patung suruh bayar? Tadi Pak Yudi mengatakan bahwa pengusaha bus pun ya mesti melakukan sesuatu. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya melakukan rekrutmen supir. Itu dengan hati-hati, Pak. Iya. Saya asli Bali, Pak. Iya tahu. Silakan. Tahu dari Bali, dari Bali. Ya. Satu, Ya. harus pernah menjadi penjaga malam. Oh, Minimal 2 tahun, Pak. Kalau nyetir itu tidak ngantuk. udah biasa Oke, ya. biasa. Tidak ngantuk. Saya asli dari Bali, Pak. Yang kedua. Yang kedua? 2, harus apa lagu-lagu top 40 dia. Harus. Kenapa? Jadi kalau dia itu sambil nyetir, sambil nyanyi, penumpang juga nyanyi, jadi akrab sama-sama nyanyi gitu, Pak. Bus, ya terus ini angkutan umum atau dharma wisata. Ya, silakan. Dan satu lagi, ini penting. Ya. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Wah, ya. Jadi walaupun dia ragu remnya blong apa enggak, tapi harus pede. Benar itu. Maksudnya? Harus pede, jadi mengemudikan itu harus 120 km per jam. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda karena kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden seputar kecelakaan lalu lintas. Dan jangan lupa akan hadir tamu istimewa yaitu Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia serta Bapak Menpora dari Republik Mimpi. Jadi jangan kemana-mana, jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi.